Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Latar belakang Perjanjian Linggarjati. Latar belakang terjadinya Perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya Afnei yang diboncengi Nica ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Sehingga perundingan ini Britania Raya berperan sebagai pihak penengah. Konflik antara Indonesia dan Belanda ini disebabkan karena gagalnya perundingan yang diadakan di Hogeveluwe pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Perundingan ini gagal dilaksanakan karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Kronologi Perjanjian Linggarjati. Setelah beberapa pertemuan awal, diadakan forum di Hogeveluwe, Belanda dari tanggal 4 sampai 24 April 1946 untuk membahas masalah status negara, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Namun pemerintah kerajaan Belanda tidak setuju dan mengusulkan agar Indonesia menjadi negara bawahan di Persemakmuran Belanda. Sultan Syahrir sebagai perwakilan delegasi Indonesia tentu menolak mentah-mentah Indonesia menginginkan kedaulatan penuh. Negosiasi dilanjutkan pada 7 Oktober 1946 dengan tujuan menyelesaikan satu demi satu masalah. Delegasi Indonesia dalam forum ini antara lain Sultan Syahrir, Aka Gani, Amir Syarifuddin, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rum, dan Ali Budiarjo. Sementara pihak Belanda yang diwakili oleh Profesor Dr. Ir. W. Schermerhorn dan Inggris sebagai wasit diwakili oleh Lord Killern. Pada tanggal 14 Oktober 1946 disepakati bahwa akan diadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pengakuan Belanda atas Indonesia. Pertemuan penting ini ditetapkan pada tanggal 12 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Isi Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung selama 3 hari hingga mencapai kesepakatan pada tanggal 13 November 1946 pukul 13.30 WIB. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa butir perjanjian sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia RI. RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Tujuan Perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pertama Perjanjian Linggarjati ini adalah untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hanya saja Belanda tetap tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia, sehingga tetap mengklaim Belanda memiliki sebagian wilayah Indonesia. 2. Dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia juga sangat penting bagi Indonesia, karena dengan pengakuannya, Indonesia otomatis mendapat dukungan dunia dalam melawan penjajahan. Waktu dan pelaksanaan Perjanjian Linggarjati.
Perjanjian Linggarjati dilaksanakan sejak tanggal 11 November 1946 sampai dengan tanggal 13 November 1946. Tempat pelaksanaan perjanjian atau perundingan ini adalah Linggarjati, Cirebon. Meskipun berlangsung dari 11 hingga 13 November 1946, penandatanganan perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada 22 Maret 1947. Di sela-sela waktu luang, para delegasi berkomentar untuk melengkapi isi perjanjian agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu untuk meratifikasi perjanjian ini. Ada beberapa tokoh kunci yang terlibat dalam kesepakatan Linggarjati, baik pihak Indonesia maupun pihak Belanda maupun pihak Inggris sebagai perantara atau mediator. Berikut nama-nama tokoh dalam kesepakatan Linggarjati. 1. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai Presiden, Aka Gani, Susanto, Tirto Projo, dan Muhammad Rum. 2. Pemerintah Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn, Ketua, H.J. van Mook, Max van Poel, dan F. de Boer. Ketiga, pemerintah Inggris sebagai perantara atau penengah diwakili oleh Lord Killern. Pro dan kontra perjanjian Linggarjati. Pro dan kontra pun mewarnai teks perjanjian tersebut. Beberapa partai politik menentang kesepakatan tersebut, antara lain PNI, Pasukan Muda Komunis atau ACOMA, Partai Perempuan, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Jelata, dan Laskar Rakyat Jawa Barat. Sedangkan pihak yang mendukung kesepakatan ini adalah Perindo, PKI, Partai Buruh, BTI, Partai Katolik, Tentara Rakyat, dan Parkindo. Sedangkan Dewan Pusat Kongres Pemuda memilih netral untuk menjaga persatuan di antara organisasi-organisasi yang membentuknya. Pemerintah mengubah kekuatan KNIP dengan dukungan kesepakatan Linggarjati menjadi lebih besar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946 pada bulan Desember yang memuat penambahan anggota KNIP ditentang keras oleh pihak-pihak yang menolak perjanjian Linggarjati. Namun, sidang paripurna PNI juga tetap akan menghasilkan 232 anggota baru KNIP dan persetujuan kesepakatan Linggarjati dapat dilanjutkan. Terlepas dari pro dan kontra terhadap perjanjian Linggarjati, Indonesia terbuka untuk menandatangani karena alasan berikut ini. Pertama, bangsa Indonesia percaya bahwa jalan yang paling baik dan pasti untuk mencapai tujuan nasional adalah melalui jalan damai. Kedua, dukungan simpatik dari pihak internasional akan datang jika Anda mengambil langkah damai. Ketiga, ada peluang untuk memperkuat militer Indonesia yang lemah. Keempat, untuk memperoleh pengakuan kedaulatan, diplomasi merupakan jalan yang paling tepat untuk dipilih. Hubungan antara Indonesia dan Belanda belum juga membaik, meski telah ditandatangani perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda melalui delegasi Edinburgh mengajukan nota kepada pemerintah Indonesia dan harus memberikan tanggapan dalam waktu 2 minggu. Isi catatan tersebut adalah sebagai berikut. Sebuah pemerintahan transisi bersama dapat dibentuk. Kedua, tetapkan batas demilitarisasi. 3. Untuk dapat membangun sistem pertahanan yang modern, diperlukan bagian dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara Kerajaan Hindia Belanda di Indonesia. Keempat, perlindungan kepentingan nasional dan asing dipastikan dengan pembentukan kepolisian. Dampak positif perjanjian Linggarjati. Dampak positif perjanjian Linggarjati antara lain, pertama, Indonesia mendapatkan citra di mata dunia internasional. Meningkatnya citra tersebut membuat semakin banyaknya dukungan negara-negara lain atas sahnya kemerdekaan Indonesia. Kedua, Belanda mengakui Republik Indonesia untuk penguasaan terhadap teritorial Jawa, Sumatera, dan Madura.
Pengakuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia secara de facto mengakui wilayah-wilayah tersebut. Ketiga, berakhirnya konflik antara Belanda dengan Indonesia walaupun pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer. Dampak negatif perjanjian Linggarjati antara lain, pertama, perjanjian tersebut bisa saja memberi Belanda waktu untuk menjadi lebih kuat dalam segi militer untuk kembali menduduki Indonesia. Kedua, banyak kelompok di Indonesia yang menentang perjanjian tersebut seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat CUM. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati. Walaupun perjanjian ini telah disetujui oleh para pihak, namun pihak Belanda telah melanggarnya. Pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati ditandai dengan terjadinya agresi militer Belanda ke-1. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian tersebut dan kembali menyerbu wilayah Indonesia sehari setelahnya. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera melawan Republik Indonesia. Pihak Belanda yang selalu menafsirkan isi perjanjian Linggarjati secara berbeda mengorganisir invasi militer satu pada tanggal 21 Juli 1947. Kedua, pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda I menyerbu, yaitu penyerangan tentara Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya konflik Indonesia-Belanda kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini kembali diselesaikan melalui perundingan, yaitu dengan dibuatnya perjanjian Renville. Namun banyak hasil kesepakatan Renville yang dapat merugikan pihak Indonesia. Demikian presentasi dari saya, Fawas Safaras Maskur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.